Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SD Nepung, Bapak Babun SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Nepung. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya dan telah memberi kesempatan pada kita dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh CGP Angkatan 7 atas nama Ibu Anlaili Fasihatil Harfiah SPD. Sebelum kita awali kegiatan ini, marilah bersama-sama kita panjatkan doa Al-Fatihah. Amin. Dengan adanya doa tersebut, semoga apa yang akan kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk yang pertama, sambutan oleh Bapak Wakil Kepala SD Nepung, Bapak Babun, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dan komiknya alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari Sabtu ini ada acara dari salah satu teman kita, yaitu Ibu Anlaili, di mana Bu Anlaili ini adalah salah satu calon guru penggerak dari angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, Ibu Anlaili ini sedang lagi berproses, di mana salah satunya yang sedang diselenggarakan yaitu acara diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, salah satu yang dipelajari atau dikembangkan di program guru penggerak itu adalah tentang budaya positif. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita ikuti, kita cermati seperti apa dan bagaimana tentang budaya positif itu nanti akan didiseminasikan atau diinformasikan untuk disebarluaskan ke kita semua. Untuk itu saya mewakili kepala sekolah juga sangat mensupport apa yang telah dilakukan oleh Ibu Anlaili ini. Semoga ke depan lembaga kita akan semakin baik, utamanya pendidikan di Kabupaten Probolinggo. Untuk itu saya mewakili sekolah dalam hal ini. Saya ucapkan terima kasih ke Ibu Anlaili telah memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman baiknya di program guru penggerak kepada kita semua. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk berikutnya kegiatan sepenuhnya kami serahkan pada narasumber, kepada Ibu Anlaili. Disilakan. Terima kasih, Bu Tetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Nepung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Nepung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan taufiknya kita semua dapat berkumpul di acara diseminasi modul 1 dan 4. Salawat serta salam tetap tercurah pada baginda besar Nabi Muhammad SAW,
Semoga kelak kita semua yang ada di sini, umumnya umat Islam, selalu dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru SD Ngepung yang telah bersedia dan mau mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas dan restitusi. Bapak Ibu Guru, tujuan dari diseminasi ini yang pertama adalah sharing ilmu pengetahuan tentang keyakinan kelas dan restitusi sehingga mampu menerapkannya di lingkungan sekolah terutama di sekolah kita SD Ngepung. Tujuan kedua, terlaksananya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah sehingga tercipta lingkungan belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Pokok bahasan dari diseminasi ini yaitu ada 6 dari konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal atau nilai kebajikan yang bersifat umum. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ketiga, yaitu keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelum saya menginformasikan atau mendiseminasikan tentang budaya positif dan restitusi, marilah kita melakukan penyegaran kembali tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik atau guru bertugas sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar peserta didik kita tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya sendiri. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi didiklah anak peserta didik kita berdasarkan dengan kodrat alam. Maksud dari kodrat alam ini adalah kemampuan yang lahir dari peserta didik itu tersendiri atau potensi yang ada pada peserta didik itu sendiri. Dan didiklah peserta didik kita berdasarkan kodrat zamannya. Maksudnya di sini berilah pendidikan kepada peserta didik kita dengan memanfaatkan teknologi supaya kita tidak ketinggalan zaman sesuai dengan harapan pemerintah, yaitu pendidikan yang mengedepankan keterampilan abad ke-21, yaitu menerapkan ilmu teknologi supaya pendidikan yang berbasis kemerdekaan belajar dapat tercapai. Baik Bapak Ibu, bagaimana pendapat Bapak Ibu atas 3 pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu Guru, ini apakah Bapak Ibu Guru setuju? Setuju. Bupun setuju. Kira-kira kenapa Bupun setuju? Karena dengan menghukum anak itu bisa meningkatkan kedisiplinan anak. Kalau menghukumnya anak tidak akan jerah dan tidak mau berubah. Baik, menurut Bupun memberikan hukuman itu boleh karena dapat meningkatkan kedisiplinan anak, begitu ya Bu ya. Baik. Menurut Pak Bupun? Ya, ini kan berpendapat ya Mbak ya. Iya.
Tentang pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya mungkin sedikit berbeda pendapat saya dengan Bu Bun ya. Jadi mungkin hukuman dapat mendisiplinkan anak di sini saya rasa kurang pas ya, karena kalau dibandingkan antara dampak negatif dan positifnya, sepertinya lebih banyak dampak negatifnya. Dalam artian ketika kita berhukum anak, mungkin anak itu efek seperti trauma atau merasa ketakutan, sehingga kesadaran untuk rasa kebahagiaan mereka juga akan berkurang. Contohnya ketika saya memberikan hukuman kepada anak, terus anak itu trauma, mungkin dia akan takut ketemu saya, ataupun mungkin bisa juga tidak mau sekolah, nah seperti itu. Jadi mungkin memang betul ketika hukuman itu diberikan, sebagaimana ada yang termotivasi untuk tidak melakukan mengulang kembali dalam artian efek jerah, tapi secara umum sepertinya dampak-dampak yang lain itu juga perlu dipertimbangkan. Nah seperti itu Pak, itu mungkin pendapat saya. Terima kasih Pak Babun. Kalau menurut Pak Babun kurang setuju dengan adanya hukuman, karena nanti hukuman itu ternyata akan memberikan dampak negatif ke belakangnya. Ditakutkan anak merasa trauma gitu ya Pak ya. Ada lagi Pak Bani? Saya sangat setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Pak Babun tadi kayaknya terlalu membiarkan anak itu. Bagi saya hukuman itu perlu, tetapi tidak harus fisik. Hukumannya berupa bisa membersihkan, bisa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk anak itu. Jadi tidak berupa fisik, tapi tetap seharusnya ada hukuman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berdasarkan pendapat Pak Bani dan Bu Pun, ini hampir selaras, yaitu membolehkan adanya hukuman. Bapak Ibu, sebenarnya pendidikan di negara kita itu tidak menginginkan adanya hukuman. Nanti akan kami perjelas di materi selanjutnya. Tapi sebagai gambaran awal, hukuman itu kenapa tidak diperbolehkan? Karena hanya akan memberikan dampak jangka pendek saja. Jadi anak itu akan mengulangi lagi hal yang sama, karena mereka itu motivasi yang timbul dari sebuah hukuman itu hanya motivasi ekstrinsik, motivasi yang dibangun karena adanya paksaan dari orang tua atau guru seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita ke materi selanjutnya, saya akan mengajak Bapak guru hebat yang ada di SD Nupung ini untuk melakukan sebuah permainan, di mana permainan ini insya Allah dapat merubah paradigma kita, merubah cara pandang kita tentang pendidikan yang berpihak kepada murid itu seperti apa, gitu ya. Bapak Ibu guru, silahkan Bapak Ibu memilih pasangan, biar tidak pasangannya langsung aja teman satu bangku. Halo, teman satu bangku. Nah, boleh Bapak Ibu menaruh di salah satu tangan Bapak Ibu itu tulisan atau kertas. Ambil kertas, kalau nggak siap kertas langsung tulis di tangan. Tapi salah satu dari pasangan aja yang menulis ya. Tulis sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu adalah hal penting buat Bapak Ibu. Boleh itu keluarga, boleh anak, boleh istri, boleh harta benda yang paling disayangi Bapak Ibu. Monggo, saya tulis salah satu saja, tangan boleh kanan atau kiri, berpasangan, iya berpasangan. Bu Pun sama Bu Yuli, Pak Bani sama Bu Titis, Pak Topan sama Pak Ben. Satu aja, nanti enggak satu. Terserah. Sebenarnya bukan untuk tidak tahu atau tahunya. Terserah Bapak Ibu mau menuliskan hal penting menurut Bapak Ibu yang paling membuat Bapak Ibu itu senang, bahagia, bangga. Boleh suami tercinta ditulis, atau anak tersayang, atau bahkan Anda merasa saya penting, boleh ditulis.
Pasangannya itu yang akan membuka genggaman jenengan semua. Kalau ini tergantung terserah jenengan itu mau apa namanya, mau mempertahankan barang penting Anda atau tidak mau mempertahankan, terserah, bebas, boleh. Sekarang silakan Bapak Ibu. Ayo, terserah. Dengan pasangannya. Abang ini buka buka siapa yang buka tadi? Kita mulai 1, 2, yang mana? Apa yang mana yang ada genggamannya? Yang mana? Silakan yang kanan ke sini. Berarti itu yang buka. Bu Titi untuk memaksa membuka dan Bu Yuli memaksa membuka, silakan. Iya. Pak Bani mau membuka atau tidak? Oke. Baik. Sekarang tenaga laki-laki. Ngerti apa yang terjadi ya? Ini Ibu, ini kegiatan ini insya Allah akan Bapak Ibu semua akan merubah pandangan kita terhadap bagaimana cara mendidik peserta didik kita yang membuat mereka itu lebih merdeka, lebih bahagia, sehingga pendidikan akan terpusat pada peserta didik kita. Oke, sudah dilepas. Oke, ini saya punya pertanyaan, 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu membuka kepala Bapak Ibu? Tidak. Mengapa? Apa alasannya? Siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Pak Bani dulu. Ini dikomplain ya Pak Bani? Karena ini sebuah rahasia bagi saya, jadi tidak boleh orang tahu. Oke. Sebuah rahasia buat Pak Bani, jadi nggak boleh ada yang tahu. Dua pasti. Oke, sekarang mungkin Karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak mungkin saya lepaskan. Tanpa dia, tentu suami, tanpa dia, saya masih menangis. baik. Kalau punya pertanyaan yang kedua ini, apakah Bapak Ibu mau menutup? Itu hampir sama ya jawabannya. Bagi yang mau menutup, apa alasannya? Ya pasti sama. Yaitu karena apa yang kita pertahankan itu sangat berharga, gitu ya Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan yang ketiga, ada permainan barisan. Sesungguhnya siapa sih Bapak Ibu yang memegang kontrol kendali atas keinginan Anda itu untuk mempertahankan ini? Siapa yang mau? Yang menulis. Yang menulis, karena yang tahu kan yang genggam, yang ini kan hanya merebut saja. Oke, Bapak Ibu, yang memegang kendali itu adalah kita yang memiliki hal penting itu tadi. Jadi jelas dari sini ya Bapak Ibu, peserta didik kita itu juga tidak akan bisa kita paksa atau kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Tapi biarkan mereka itu berkembang sesuai dengan kodrat alamnya. Contoh nih, saya punya murid namanya Mas Daniel. Mas Daniel untuk di bidang akademik sangat kurang, tetapi dia memiliki kemampuan di non akademik, terutama bola voli. Apakah Mas Daniel akan saya paksa untuk mahir dalam matematika? Itu tidak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kodrat alamnya itu yang memang harus lebih digali seperti itu. Kita tidak akan bisa memaksa mereka untuk berubah. Nah, ini ya Bapak Ibu, jawabannya ya. Ternyata segala tindakan itu memiliki alasan. Kenapa kita harus mau mempertahankan? Kenapa kita mau membuka apa yang menjadi di kepala tangan kita itu? Kenapa kita mau membuka? Mungkin karena kita ingin berbagi gitu. Kenapa kita harus menutup? Mungkin karena kita ingin mempertahankan. Itu sangat penting buat kita. Intinya Bapak, Ibu semua, kita ini tidak bisa mengontrol seseorang. Jika kita yakin kita dapat mengontrol seseorang, itu hanya ilusi Bapak Ibu, itu hanya mimpi belaka. Budaya positif itu akan diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, kita akan mempelajari tentang teori kontrol. Menurut
William Glasser, teori kontrol itu beliau bedakan menjadi 4. Yang pertama, hanya sebuah ilusi jika guru itu mengontrol murid. Artinya guru tidak akan pernah bisa mengontrol murid ini. Mengontrol di sini bukan berarti tidak bisa mengajak kebaikan, bukan, tetapi untuk memaksa mereka melakukan apa yang kita inginkan. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, kenapa? Karena ini nanti akan menghasilkan identitas gagal dan akan membuat peserta didik kita itu akan berpikir semakin buruk tentang dirinya. Aku bersalah, berarti aku tuh buruk. Nah, itu akan malah memperburuk keadaan mental si anak. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, kenapa? Karena kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Hal ini ternyata dampaknya negatif. Kenapa mereka itu tidak bisa mandiri, sedangkan kita inginnya kita mendidik anak supaya mereka itu lebih berkarakter dan lebih bertanggung jawab, pastinya mandiri. Teori yang keempat menurut Dr. William Glasser itu adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya mimpi ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak efektif untuk jangka waktu panjangnya. Anak-anak itu memang ketika kita memaksa hak kita memaksa keinginan kita kepada peserta didik, mungkin karena takut aja mereka itu di waktu itu saja mengikuti, tetapi di luar kendali kita, setelah keluar dari lingkungan kita, pastinya dia akan ada kemungkinan untuk melakukan hal yang sama tadi. Dan ini juga akan terjadi ketidakharmonisan. Anak akan merasa benci kepada kita, gitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih kita bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini ada pendapat dari Bapak pendidikan ya. Bapak pendidikan dari luar ini merupakan seorang pendidik juga, yaitu Stephen R. Covey ya. Menurut beliau, awal stimulus respon ini kan cara kita memperlakukan anak yang sekarang biasa kita lakukan gitu. Kita beranggapan kebutuhan kita semua sama, kebutuhan setiap peserta didik itu sama, semua butuh pintar matematika. Kita beranggapan seperti itu. Padahal realitasnya kebutuhan mereka itu berbeda. Tidak semua anak itu akan butuh kecerdasan akan akademik. Bisa jadi mereka membutuhkan non akademik untuk kebahagiaannya, kesenangannya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Anak dianggap sama, memiliki kemampuan yang sama. Padahal setiap anak itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Sekarang mari kita ubah cara pandang kita bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kenapa? Karena belum tentu orang yang berada di dekat kita itu memiliki pandangan yang sama dengan kita. Beranggapan saya bisa mengontrol orang lain itu salah, karena sebenarnya kita tidak akan bisa mengontrol orang lain. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang disiplin positif. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu cara kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Gimana? Lewat pengembangan pagi hari. Lewat pengembangan pagi hari. Pengembangan pagi hari itu seperti apa? Kira-kira Bisa anak-anak membaca. literasi ya Bapak ya. Oke, literasi. Ada lagi Bapak Ibu? Kamis triwis,
Nah, cara kita menerapkan budaya positif di sekolah itu strategi yang paling memungkinkan itu adalah kita itu melihat lagi penerapan disiplin di sekolah itu apakah sudah berjalan dengan baik. Karena disiplin ini untuk mendapatkan keadaan atau ruang belajar yang baik itu, yang menyenangkan itu adalah ketika kedisiplinan itu benar-benar diterapkan. Nah, apa sih sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Menurut Bapak Ibu, disiplin itu sebenarnya apa? Tidak melanggar aturan. Tidak melanggar aturan. Menurut Pak Bani? Menurut Bu Yuli mungkin? Tepat waktu. Tepat waktu. Oke, memang identik disiplin itu bagi orang Indonesia itu diartikan oleh patuh terhadap aturan, tepat waktu, mematuhi tata tertib seperti itu. Bahkan ada yang memberikan hukuman untuk menerapkan kedisiplinan. Ya, oke. Ini sedangkan menurut Ki Dewantara dan Brian Dawson, disiplin itu sebenarnya bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia sehingga terbangun motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Nah, kalau kita mengartikan disiplin itu karena tata tertib, kepatuhan terhadap aturan, karena takut adanya hukuman, itu adalah motivasi ekstrinsik. Kenapa? Karena anak itu menakuti, takut akan ancamannya. Sedangkan disiplin itu harusnya timbul dalam diri peserta itu sendiri, tanpa harus adanya takut kepada guru ataupun terhadap peraturan, tapi timbul dalam dirinya sendiri. Aku harus menjadi lebih baik, aku harus menjadi orang yang berguna. Itu sebenarnya arti dari kata disiplin. Luar biasa, Pak Bani ini hebat sekali. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mempelajari nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan tersebut bersifat universal, Bapak Ibu, bersifat umum. Jadi tidak membedakan laki-laki, suku, agama, tidak, tetapi nilai kebajikan itu bersifat universal, umum ya. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol yang dicetuskan pada tahun 1984, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Benar nggak Bapak Ibu? Ketika kita melakukan sesuatu itu memang karena kita memiliki tujuan. Nggak? Bapak Ibu ini ikhlas ridho menjadi guru karena memang ada tujuan. Ya. Saya tanya, nih buku ini yang menarik ini. Bapak jadi guru itu tujuannya apa? Yang pertama, nangis. Karena cinta kasih kepada orang tua. Yang kedua, ingin penerus bangsa itu mempunyai pendidikan yang tinggi, seperti itu. Wah, luar biasa, mulia sekali. Gimana kalau pandangan Bu Titis? Bu Titis kenapa kok tujuan Bu Titis menjadi guru itu apa? Iya. Ini juga luar biasa sekali. Awal ingin menjadi guru itu karena satu, paksaan dari orang tua. Karena kebetulan ayah adalah seorang pendidik, jadi kepingin anak-anaknya itu juga mengikuti jejak ayahnya jadi seorang pendidik. Yang kedua, sebelum pasti terjun ke sini masih gerambiang ya. Terus tujuan yang kedua itu adalah daripada tidak punya gawean di rumah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini karena sudah punya gaji, jadi semangat lagi karena sudah punya gaji seperti itu. Nah, yang keempat baru ingin menjadikan
menjadikan anak-anak atau peserta didik lebih lebih bermanfaat nantinya. Amin, amin, amin. Luar sekali tujuan Bapak. Oh, ya Allah. Oke. Kalau ini luar biasa. Pertama saya Tujuan Pak Bani. untuk menjadi guru. Pertama, saya ingin masuk surga. amin. Karena apa? Saya berkeyakinan bahwa guru itu menanamkan kebaikan dan ini akan tersebar dan tersebar. Menjadi amal jariah gitu Ya, Bapak Ibu ya. yang kedua, saya ingin bermakna untuk orang banyak. Saya sedikit mengambil peran negara, sedikit peran untuk memperbaiki nilai-nilai kebaikan anak itu juga. Terima kasih. Lalu Pak Bani bilangnya mengambil sedikit peran negara, padahal menurut saya peran terbesar ini guru loh. Iya, luar biasa. Tepuk tangan ya Bapak Ibu semuanya. Baik, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, menurut maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan tadi. Ini pendapat dari Daniel Gosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja? Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berubah, bergotong royong dan kreatif. Luar biasa. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang kita kenal yang biasa kita munculkan dalam pembelajaran yaitu belajar Pancasila ya. Nah, selain itu ada juga nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah yaitu toleransi, rasa hormat, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, kejujuran, kesabaran, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Nih, menurut Daniel Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kalau tujuannya kita melakukan sesuatu karena kita menghindari hukuman, itu merupakan motivasi ekstrinsik Bapak Ibu, karena paksaan, bukan timbul dari dalam dirinya sendiri. Biasanya itu yang muncul dalam benaknya, kalau saya tidak melakukan ini, kira-kira apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mereka tuh takut akan hukuman. Sedangkan motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Oke. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik Bapak Ibu, karena adanya sebuah harapan. Supaya nanti gitu. Kalau bisa. Nah, biasanya orang yang memiliki motivasi ekstrinsik di yang kedua ini itu akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya mau melakukan tersebut? Gaji. Nah, motivasi tertinggi yang paling bagus yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru ngepung yang saya lihat ini, kalau Bu Titis tadi cuma bercanda, sebenarnya bukan itu motivasinya. Yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, orang yang menghargai diri sendiri, ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, berguna, ingin menjadikan sebuah amal jariah menurut Pak Bani. Amin Pak Bani.
Biasanya pertanyaan yang timbul dari orang yang memiliki motivasi intrinsik itu, yaitu akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Akan menjadi lebih baik kalau iya saya akan melakukan hal tersebut, seperti itu. Nah, ini diharapkan oleh pemerintah. Motivasi yang ketiga ini Bapak Ibu yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Oke. Nah, motivasi yang ketiga ini akan berdampak tumbuhnya budaya positif dalam sekolah kita. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan mempelajari tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya itu memang berbentuk hukuman atau konsekuensi, akan atau bahkan tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya akan berbentuk hukuman atau konsekuensi. Di sini kami akan memperkenalkan program dari pemerintah, yaitu disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Nah, sebelum kita mengenal restitusi, kita akan menggali lagi apa sih hukuman dan konsekuensi tersebut. Nah, Bapak Ibu, hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba saja. Itu hukuman dan bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Meskipun murid tidak melakukan, yang namanya hukuman harus dilaksanakan seperti itu. Jadi bersifat satu arah. Biasanya hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis, ya. Hukuman yang berupa psikis ini yang lebih parah Bapak Ibu. Kita tidak pernah merasakannya langsung, tetapi ini yang akan berdampak buruk kepada peserta didik kita. Murid atau anak itu akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini dapat menimbulkan sebuah dampak buruk, bisa jadi sebuah kebencian kepada Bapak Ibu gurunya. Jadi untuk saat ini kita tinggalkan hukuman. Kita buang jauh-jauh. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Perlahan ya. Semua yang namanya belajar itu memang perlahan. Ya, karena kita itu tidak bisa langsung balik. Semua itu butuh belajar. Pak Ben. Ya, Mbak. Sedikit yang saya petik secara global dari apa yang disampaikan oleh Ibu Anla ini, ya. Ternyata kalau dari paparan Ibu itu pemberian sebuah konsekuensi baik itu dalam bentuk hukuman ataupun reward ternyata sepertinya kurang efektif. Nah, kalau dilihat dari paparan Ibu ini, ternyata bagaimana justru anak itu sendiri mengetahui tentang dirinya ketika saya berbuat suatu keburukan, dampak yang akan terima seperti apa, dan ketika saya berbuat hal yang positif, dampaknya seperti apa yang akan diterima. Sepertinya yang akan dibangun bagaimana anak bisa tahu sendiri dengan apa yang mereka lakukan. Nah, seperti itu. Kalau saya lihat seperti itu, mungkin itu pendapat saya. Ya, benar sekali Pak Ben. Memang tujuan pendidikan di negara kita itu yaitu ingin membangun tanggung jawab yang timbul dari dalam diri peserta didik itu sendiri, tanpa harus adanya rasa takut pada guru, orang tua, atau atasan. Wah, saya harus melakukan ini karena saya takut ada hukuman. Itu sudah tidak diperbolehkan. Tapi belajarlah dari sekarang, saya dan Bapak Ibu guru untuk sedikit demi sedikit melaksanakan budaya positif yang berubah. Ya, sebelum restitusi, saya akan membacakan sedikit tentang konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini sedikit berbeda. Konsekuensi ini juga bisa berupa sesuatu yang negatif atau sesuatu yang positif. Sudah terencana, sudah disepakati antara guru dan murid. Misalnya, baru masuk jam 7. Jika kalian telat, berarti jika telat 15 menit misalnya, kalian harus menyelesaikan kekurangan atau
ketinggalan belajar kalian dengan meminjam teman. Itu kalau itu disepakati itu juga merupakan sebuah konsekuensi. Gitu. Ini konsekuensi ini disetujui oleh dua belah pihak. Umumnya dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Berbeda sekali dengan hukuman tiba-tiba. Nah, restitusi inilah yang ketiga ini yang akan kita terapkan ke depan. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, dengan karakter yang luar biasa, tanggung jawab dan percaya diri. Ini bukan pendapat saya Bapak Ibu, ini adalah pendapat Bapak ilmuwan dosen. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka itu sebenarnya menginginkan mereka itu menjadi orang yang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan ini menurut Song Gosen. Ciri-ciri restitusi ada beberapa ya Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran tapi bukan berupa paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita, keyakinan apa yang kita percayai, seperti itu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita melakukan itu kenapa? Ada apa? Gitu. Kita membutuhkan apa sebenarnya? Bapak Ibu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan sebuah tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dalam keadaan karakter yang jauh lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini adalah pilihan yang terburuk karena dia akan menghasilkan identitas gagal. Kenapa? Anak pasti akan melakukan itu lagi karena tidak timbul pada dirinya karena paksaan itu tadi. Sedangkan konsekuensi dan restitusi ini akan menimbulkan sebuah kedisiplinan, akan membentuk sebuah identitas sukses. Anak sudah sadar diri, insya Allah anak tidak akan mengulangi hal itu karena mereka ingin menjadi lebih baik. Nah, dari ketiganya ini adalah restitusi yang paling utama. Di sini ada beberapa perbedaannya. Jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, terutama pada yang berbuat salah. Nah, jika konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, melakukan apa yang sudah menjadi konsekuensinya. Sedangkan restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Kita membangun kepercayaan anak, tanggung jawab anak. Kamu ingin menjadi apa? Jadi anak itu akan kembali kepada dirinya sendiri, pada kodratnya. Semua anak itu sebenarnya baik, luar biasa. Nah, perilaku pasif agresif meningkat itu jika pada hukuman. Bisa jadi Bapak Ibu. Ini kalau di SD, tapi kalau di SMA bisa jadi. Contoh seperti ini. Dimarahin habis-habisan di depan kelas karena dia telah memukul jotosi temannya. Dimarahin sama gurunya sampai dia itu merasa bersalah, merasa tidak ada harga dirinya. Nah, itu kenapa akan menjadi identitas gagal? Marahan itu tidak akan membuat mereka itu menyadari kesalahannya. Malah mereka itu akan, wah, marah sekali saya sama bapak ibu guru. Apa sih aku nanya sekolah? Sepedanya nanti kebencian. Sepedanya tak kemposin. Waduh, dendam. Ya, seperti itu bapak ibu. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan aku pendek. Biasanya mereka, halah nanti sama buku saya paling disuruh berdiri. Besoknya lagi mereka lupa. Akhirnya mereka melakukan lagi. Biasanya kelas 1 seperti itu kan. Kelas 1 itu memang namanya anak-anak agak susah gitu ya, betul ya. Sedangkan restitusi, insya Allah masalah akan terpecahkan. Kenapa? Karena di situ kita akan mencoba untuk
benci gitu ya. Nah, kalau di konsekuensi, murid itu akan menghormati peraturan, lebih menghormati. Tapi di restitusi, anak itu akan menghormati dirinya. Aku kan orang yang baik. Aku tidak ingin melakukan hal itu karena aku adalah orang yang baik, orang yang luar biasa. Anak yang lahir dalam keadaan suci dan luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya itu dihukum oleh penghargaan. Nah, menurut Alfikon pada punishment by reward yang diluncurkan pada tahun 1993 mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Padahal menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Belajar dari sebuah masalah yang kita lakukan itu merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Tidak bisa beri reward. Ada beberapa dampak dari penghargaan. Yaitu yang pertama, mengurangi motivasi intrinsik. Nah, anak itu biasanya gini. Aku mau menulis yang bagus, anak kelas 1, yang rapi, biar nanti sama buku dikasih permen. Mereka tuh motivasinya itu ekstrinsik. Kenapa? Karena dikasih penghargaan. Wah, nanti aku mau majuan biar dikasih tepuk tangan sama Bu Leli gitu. Lah, kurang bagus seperti itu. Yang kedua, menurunkan kualitas. Yang harusnya mereka itu tampil apa adanya karena termotivasi dari dirinya, mereka hanya ingin mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Nah, kira-kira penghargaan yang merusak hubungan itu seperti apa ya Bapak Ibu? Pak Ben. Iya, kalau yang saya tangkap penghargaan merusak hubungan, contohnya begini Bapak. Yang saya rasakan ketika saya mendapatkan sebuah penghargaan, anggap ketika saya dalam sebuah kompetisi juga. Ketika saya juara, saya mendapatkan penghargaan. Tetapi betul secara pribadi itu saya merasa bangga, senang dengan pencapaian saya. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang justru seperti tersakiti karena mereka merasa gagal atau apa. Sehingga kadang saya dengan mereka yang awalnya baik-baik saja, dengan mereka itu kok malah kurang bagus, seperti itu. Begitu juga ketika ada teman saya yang dapat penghargaan, itu secara spontan aku kok udah bisa seperti. Jadi rasa tidak nyaman itu ada, itu seperti itu. Mungkin itu yang maksud penghargaan bisa merusak hubungan. Itu pendapat saya seperti itu. Benar sekali Pak Ben. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kalau saya ingin memberikan sebuah contoh yang ada di lingkungan kita aja, peserta didik kita di kelas. Biasanya nih, anak-anak, siapa yang nanti ulangan dapat 100, ibu kasih permen 10, yang dapat resell. Rama, biasanya Rama juga dapat sosial resell. Nah, itu yang akan timbul pada dalam diri anak. Sudah, nggak usah dikasih limit-limitan, tapi timbulkanlah motivasi intrinsik yang ada pada diri anak. Seperti itu. Yang ketiga, penghargaan itu akan memberikan pengaruh jangka pendek Bapak Ibu, karena semua itu dilakukan hanya karena dia, bukan karena saya lillahi ta'ala, seperti itu. Ini Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Saya yakin di SD Depok sebelum ada gubernur CIP kita sudah melakukan sebuah keyakinan kelas, peraturan kelas, keyakinan kelas gitu. Tapi mengapa sih Bapak Ibu harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Ini saya kasih contoh peraturan. Peraturan memakai helm saat mengendarai sepeda motor. Nah, pertanyaan saya nih buat Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Ya untuk bahaya, kita di jalan tidak menggunakan helm itu juga bahaya. Katanya Pak Bobon berbahaya, katanya Bu Yuli demi keselamatan. Ya, demi keselamatan kepala kita, kalau terjatuh tidak stop. Iya gitu.
Kalau saya membagi demi keselamatan kepala, jiwa, lebih Kalau jiwa. jatuh tidak menjadi Sesuatu ya, benar sekali. Lah, memakai helm saat mengendarai sepeda motor itu berupa peraturan. Lah, kalau keyakinan itu adalah keselamatan. Kalau keyakinan mungkin ini, Mbak. Mungkin ya mau ada peraturan atau tidak, kalau saya tahu itu berbahaya, ya saya pakai helm. Karena itu untuk keselamatan saya gitu. Nah, ya, jadi bentuk-bentuk alasan yang timbul, keyakinan positif yang timbul itu yang disebut sebagai keyakinan gitu. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis amat. Nah, kan. Ini di sini ada beberapa contoh antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bu Yuli bilang ke anak-anak, kembalikan buku pada tempatnya, jangan morat-marit. Nah, ingat peraturan kelas kita itu peraturan Bapak Ibu. Padahal kalau keyakinan kelas itu kita sudah menanamkan kepada anak tanggung jawab. Kita membiasakan tanggung jawab, memberikan pengertian. Nah, jadi ini perbedaannya ya, lebih bersifat umum ya, walaupun ya kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat universal daripada sebuah peraturan. Contoh lagi, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini keyakinannya itu berupa apa? Menghormati antar sesama teman. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Lah keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain, berkomitmen untuk menjadi lebih baik seperti itu. Jangan berlari di kelas. Wah ini anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 biasanya nih, suka lari-lari gitu. Lah keyakinan yang harus ditanamkan kepada diri anak apa Bapak Ibu? Tentang keselamatan, tentang keamanan gitu. Kalau peraturan biasanya anak agak apa sih pupun, apa sih putitis itu biasanya. Tetapi kalau mereka sudah sadar akan keselamatan, insya Allah mereka akan menjaga dirinya sendiri. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu dapat terjadi? Nah, yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan yang bersifat umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat sama peserta didik kita. Contohnya banyak, ya mudah diingat. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam membuat sebuah keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini kita harus bersedia untuk meninjau kembali Bapak Ibu. Kira-kira keyakinan kelas yang sudah kita buat itu iya, kalau enggak kita harus bagaimana? Lakukan saja Bu. Oh gitu ya Pak. Benar banget. Kita boleh putus asa. Ya, teruskan. Ada anak-anak sekarang keyakinan keselamatan. Ya, benar banget. Coba pakai helm. Kalau di jalan ya Bu Titis. Oh kalau pas pulang kayak saya pakai helm. Bu Titis pakai helm? Pakai helm. Boleh besok pun pakai helm. Bu Yuli juga. Ini kegiatan pendalaman lah. Selain kita mengenalkan kepada anak-anak beberapa keyakinan kelas, di sini juga ada kegiatan yang berupa pendalaman akan keyakinan. Sadar akan tanggung jawab guru. Guru tuh harusnya bertugas apa? Tugas guru itu apa? Tugas siswa itu apa? Yang harusnya tidak dilakukan siswa itu apa? Yang harusnya dilakukan oleh guru apa? Kira-kira nih menurut Pak Bani yang harus dilakukan guru, tugas guru adalah mengajar, bagus sekali. membimbing, Mendidik luar biasa. Wah, diksinya banyak sekali. Pokoknya banyak. Kalau menurut Bu Titis, kalau yang bukan menjadi tugas guru, membentak-bentak siswa. jualan. Ya. buka Shopee, tiktokan. Apa tugas guru harusnya bukan apa?
choice theory. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Apa aja? Yaitu membutuhkan rumah, makan, kesehatan. Kebutuhan yang kedua yaitu merasa diterima. Ingin terhubung dengan orang lain, ingin diterima oleh temannya, seperti itu. Ingin diterima oleh kelompoknya. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebebasan, membuat sebuah pilihan, kebebasan menentukan sebuah pilihan, menyuarakan pendapat. Yang keempat yaitu kesenangan, yaitu contohnya yang ada dalam yang bisa kita lakukan di sekolah yaitu mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu penguasaan. Nah, anak itu harus tumbuh merasa bahwa mereka itu kompeten, terampil, dan memberikan dampak positif, sehingga anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang lebih besar condong mereka itu ingin menjadi seorang pemimpin, ingin tampil perfeksionis seperti itu. Nah, dunia berkualitas itu yang seperti apa? Nah, dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Bapak Ibu menyimpan gambaran representasi dari semua yang Bapak Ibu inginkan. Nah, seperti yang di awal kita melakukan itu Bapak Ibu, kita menggenggam sesuatu yang kita cita-citakan, yang paling penting, yang terpenting gitu ya. Sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki, sehingga ke dalam dunia berkualitas peserta didik kita, sehingga tercapai pembelajaran yang berbudaya positif. Murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini. Sekarang kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu adalah keadaan di mana guru atau orang tua menempatkan diri untuk menjaga atau mengatur kondisi yang diinginkan. Nah, menurut Diane Goshen dalam bukunya ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, yaitu yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah, posisi kontrol apa yang biasa Bapak Ibu pakai kalau di kelas? Saya mungkin condong. Pak Babun, kira-kira condong kemana? Ini harus di antara itu ya, di antara 5 pilihan itu. Ya, Kalau di antara 5 ini mungkin saya lebih sepakat dengan manajer ya, tidak hanya sebagai pengelola ya, bagaimana itu diatur dan seperti itu. Mungkin seperti itu. Kalau Pak Babun lebih condong ke posisi manajer. Kalau yang lain, Saya teman. Pak Bani teman, Bu Yuli sama teman, dulunya sama teman, gitu ya maksudnya. Kalau Bu Lilis apa? Lebih kemana? Ke kue aja nih. Oh, kue. Oke. Sebenarnya Bapak Ibu, posisi kontrol yang diharapkan itu adalah posisi kontrol yang ke-5, yang terakhir, yaitu manajer. Nah, nanti kita akan menerapkan posisi kontrol berupa manajer itu ketika melakukan sebuah segitiga restitusi. Di sini ada contoh 5 posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu. Di sini ada contoh beberapa posisi kontrol. Bisa Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu silakan. Suaranya Mbak.
sendiri beralasan. Kalian kamu jadi anak. Saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu kuliah lapangan basket. Sana. 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu kawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, kuliah lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu contoh posisi penghukum ibu yang ini sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu tuh kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu dia bisa berobat kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini sampai merasa bersalah Bapak Ibu, jadi anaknya merasa bersalah. Merasa bersalah. Berbicara dengan nada tenang. Ini yang memposisikan diri sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Begitu sih. Iya, Bu. Jadi tuh buat jadi. Saya Bu terlambat Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. bisa Kamu ini ada saja. Ini. Ini posisi yang terakhir Bapak Ibu, yaitu posisi Ya, manajer. sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel. Maka kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
Itu tadi Bapak Ibu contoh 5 posisi kontrol. Untuk posisi kontrol penghukum itu biasanya menggunakan suara nada tinggi, bahasa tubuhnya itu bisa sampai tanya melotot karena marah dan menjadi tunjuk siswa dengan suara yang menghardik. Sedangkan membuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh itu kadang merapat ke anak, lesu gitu deh. Sehingga anak itu akan merasa gagal, merasa bersalah dan bisa menyakiti diri sendiri. Sedangkan posisi kontrol teman itu nada suaranya itu lebih ramah, terlihat akrab dan ada bercandanya gitu. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan matanya itu memancarkan kasih sayang dan ada senyuman di nadanya. Nah ini akibatnya murid akan lebih akrab kepada guru, tetapi negatifnya yaitu murid akan selalu mengandalkan guru. Bisa jadi murid hanya mengikuti arahan guru yang dia favoritkan, sedangkan guru yang lain dia tidak mau mengikuti seperti itu. Yang pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya lebih formal. Di sini murid akan lebih memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Nah, sedangkan posisi yang paling pertama yaitu posisi manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid sehingga murid itu timbul rasa tanggung jawab, menemukan solusi dan dengan bimbingan guru. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga mereka tumbuh tanggung jawab tanpa adanya paksaan. Nah, sehingga penanaman kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid yang kita inginkan, yang inginkan pasti. Nah, ini yang terakhir nomor 2, yaitu proses segitiga restitusi. Itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tujuan dari proses yang pertama ini adalah mengubah identitas anak dari orang yang merasa gagal, orang yang merasa tidak berguna, orang yang merasa bersalah karena melakukan sebuah kesalahan, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang sukses. Nah, biasanya pada proses menstabilkan identitas, kata-kata yang bisa digunakan itu seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nak. Baik, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, itu salah satu contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Nah, langkah yang kedua, proses yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tujuan dari validasi tindakan ini adalah memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan tersebut. Sebenarnya mereka melakukan hal itu karena apa? Yang mereka butuhkan itu apa? Tujuan mereka itu apalah untuk mengetahui hal tersebut. Nah, biasanya yang bisa digunakan kalimat yang bisa kita gunakan yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih baik, yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan hal tersebut? Seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu proses menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu menghubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, apa yang dilakukan tersebut itu dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah dipercayai sehingga berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pada proses ini kalimat yang bisa digunakan yaitu contohnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Apakah kamu yakin dengan keyakinan kelas kita? Apakah kamu ingin menjadi orang yang lebih sukses? Sebenarnya kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah, itu merupakan beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan dalam merestitusi sebuah kesalahan siswa. Nah, di sini ada video terakhir contoh guru merestitusi sebuah kesalahan dari pesertanya.
Silakan Bapak Ibu disimak. Salam dan bahagia dan para guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Scotland, berlandaskan pada teori kontrol tertentu di Indonesia. Secara restitusi adalah satu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat itu, posisi manajer aspek yang dikembangkan pasif, sehingga anak-anak nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi ketiga adalah bagaimana seorang guru berada dalam posisi menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini video ini adalah contoh cara menyelesaikan masalah
yang ditimbulkan, yang dibuat oleh peserta kita dengan cara segitiga restitusi, yaitu dengan menggunakan 3 tahapan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya seputar diseminasi yang saya sampaikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah melalui keyakinan kelas dan restitusi. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin Pak Bani. Terima kasih untuk Bu Leli. Saya berkeyakinan bahwa kalau misalkan teori itu dilaksanakan di SD kita, saya merasa bahwa anak-anak banyak mempunyai inspirasi, imajinasi, dan mungkin memimpi. Jadi untuk mencapai cita-cita hari itu sangat perlu sekali dari dirinya sendiri. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Pak Bani. Luar biasa sekali pernyataan dari Pak Bani. Sekarang Pak Bani. Baik, dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Leli tadi, beberapa hal yang saya petik ya terkait dengan budaya positif tadi atau restitusi ya. Yang pertama sepertinya di materi tentang restitusi atau budaya positif ini ada beberapa hal. Satu sepertinya dihindari hal-hal yang sifatnya paksaan, termasuk memberi sesuatu yang bisa menimbulkan trauma ke anak-anak itu sebenarnya. Tapi bagaimana anak itu secara step by step dia bisa menemukan sendiri bagaimana dia menjadi jadi dirinya, bagaimana dia menjadi anak yang jujur, bagaimana dia menjadi anak yang bertanggung jawab. Sepertinya anak itu dengan budaya ini sekiranya mereka bisa melihat sendiri apa yang mereka yakini seperti itu. Cuma bahasa keyakinan itu yang perlu nanti dipertegas sehingga anak tahu oh yang dimaksud keyakinan sesuatu yang sudah saya yakini seperti itu. Begitu mungkin Bu Leli, terima kasih. Terima kasih Pak Bubun. Alhamdulillah ternyata Pak Bubun sangat menyimak materi yang saya sampaikan. Pak Bani juga begitu juga dengan teman yang lain. Memang yang diharapkan pada nantinya kita ini sudah tidak akan menerapkan yang namanya hukuman dan penghargaan. Kita akan belajar, yang namanya belajar itu tidak akan langsung pinter, tidak akan langsung sukses, tapi butuh dengan kesabaran. Jadi kita akan berupaya sedikit demi sedikit untuk mencapai tujuan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk ikut sharing tentang budaya positif dengan saya. Terima kasih sekali. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diimplementasikan, bisa ditiru oleh Bapak Ibu guru di SDN Ngepung. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Semoga kegiatan kali ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara diseminasi budaya positif, mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum acara kita tutup, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.